Tekanan prakonsolidasi nanti berhubungan dengan macam-macam lempung. Nah, ini penjelasannya tadi. Tekanan prakonsolidasi adalah pembebanan maksimum yang diterima oleh tanah. Gampangannya seperti ini, gampangannya. Misalnya adik-adik punya tanah. Terus di kedalaman, anggap saja Z, di kedalaman Z. Ini gamma B. Tekanan maksimum ini berapa? Tekanan saat ini berapa? Tekanan saat ini berapa? Nah, tekanan saat ini berarti P0 aksen over burden sama dengan Z kali gamma B. Nah, kalau kondisi saat ini, kedalamannya saat ini, kondisi saat ini dengan di masa lalu sama. Saat ini sama dengan masa lalu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini dulu tidak dikeruk dan sekarang tidak ditimbun. Nah, jadi permukaannya ini tetap sama dari zaman jutaan tahun yang lalu, zaman dinosaurus sampai zaman sekarang ini tetap sama. Nah, gampangannya seperti itu. Ini berarti tekanan maksimumnya berapa? Tekanan maksimumnya ya seperti ini. Berarti PC aksen sama dengan P0 aksen. Berbeda kalau misalnya zaman dulu itu gunung. Nah, zaman dulu gunung, terus sekarang dipotong. Misalnya untuk rumah atau untuk yang lainnya. Atau untuk jalan raya dan yang lainnya. Nah, berarti zaman dulu tekanan maksimumnya berapa? Z1. PC aksen sama dengan gamma B kali Z1. Kalau sekarang berarti Z2. P0 aksen sama dengan gamma B kali Z2. Paham ya? Nah, tekanan maksimum yang dialami di masa lalu. Yang pernah dialami. Untuk membicarakan macam-macam lempung, kita harus membicarakan yang namanya over consolidated ratio. Kita harus membicarakan ini. OCR adalah perbandingan tekanan prakonsolidasi efektif dengan tekanan overburden efektif. Prakonsolidasi tadi sudah kita jelaskan ya, tekanan maksimum di masa lalu, overburden saat ini. Nah, artinya apa? Jika PC aksen lebih besar daripada PO aksen, itu nanti OCR lebih besar dari 1. Jika PC aksen lebih besar daripada PO aksen, OCR lebih besar dari 1. Jika ini sama dengan, OCR sama dengan 1. Jika ini lebih kecil, OCR lebih kecil 1. Paham ya? Berarti nanti ada 3 kombinasi jenis lempung. Nah, kombinasi pertama normally consolidated atau terkonsolidasi normal. Jika tekanan di masa lalu sama dengan di masa sekarang. Atau OCR-nya sama dengan 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua over consolidated. Jika tekanan di masa lalu, tekanan maksimum di masa lalu itu lebih besar daripada tekanan saat ini. Atau OCR lebih besar daripada 1. Terus yang ketiga under consolidated atau sedang konsolidasi. Jika PC aksen lebih kecil daripada PO aksen atau OCR kurang dari 1. Nah, kondisi ini tuh berarti awalnya datar atau awalnya sekian, ini Z1, ini gamma B, terus ini ditimbun. Nah, misalnya dibuat rumah, dibuat reklamasi, nah dia sedang terkonsolidasi. Paham ya? Kalau di ini kondisi normal, dia tidak ditambahi beban, dia tidak dikurangi. Kalau ini dia ada pemotongan, ada penggalian, ada pengurangan beban. Yang ini ada penambahan beban. Paham ya? Yang pertama lempung normally consolidated. Nah, ini tadi saya jelaskan tekanan di masa lampau sama dengan di masa lalu karena tidak berubah ini. Ini tidak berubah. Terjadi jika beban saat ini adalah beban maksimum yang pernah diterima masa tanah, yang pernah diterima masa tanah ini. Kondisi tanah di saat ini sama dengan masa lampau.
Terus yang kedua over consolidated. Nah, gampangannya seperti ini. Awalnya dulu seperti ini, terus ini dipotong. Ini bukan mampat ya, ini dipotong. Ini dipotong ini. Dipotong. Terjadi jika beban saat ini bukan beban maksimum yang pernah diterima massa tanah. Terus kemungkinan di daerah tersebut pernah terjadi erosi, pemotongan lahan, dan lain-lain. Nah, dipotong bisa jadi pemotongan, bisa terjadi erosi, bisa jadi longsor, dan lain-lain. Paham ya? Jadi yang penting bebannya berkurang. Ini lempung over consolidated. Nah, sekarang kita gangguan pada kurva E versus log P. Akibat pengambilan sampel, akibat kita ngambil sampel di lapangan, terus kita bawa ke lab, itu akan mengganggu tanah. Nah, akibatnya apa kalau tanah terganggu? Akibatnya dia akan mengganggu kurva E versus log P. Kurva E log P. Nah, meskipun kita ngambilnya dengan cara UDS, undisturbed sample. Undisturbed sample adik-adik sudah mempelajari. Nah, kalau dulu kita pelajari undisturbed sample itu sampel tidak terganggu. Tetapi pada kenyataannya dia tetap terganggu akibat pengambilan sampel. Nah, UDS tidak menghilangkan gangguan, dia hanya meminimalkan gangguan. Gangguannya apa saja? Pada saat pengambilan sampel, misalnya ya, kita menggali kan pada saat pengambilan sampel, misalnya ini permukaan tanah. Kita ingin mengambil sampel misalnya di sini. Otomatis kita akan menggali sampel di atasnya. Otomatis ini kita gali sampel di atas ini kita gali ya. Kalau kita gali gimana kalau akibatnya kita gali? Akibatnya awalnya tekanan overburdennya ini berapa? Misalnya Z, overburdennya adalah Z kali gamma B. Awalnya overburdennya Z kali gamma B ini hilang. Kita gali hilang, jadi 0. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia turun ke sini. Overburdennya turun ke sini. Seperti proses unloading pada uji konsolidasi. Itu ya. Seperti unloading pada proses uji konsolidasi. Nah, kalau tadi ada proses pengujian konsolidasi, ada loading dan unloading. Nah, kalau loading itu ini loading. Efeknya mirip efek unloading. Kenapa? Karena P0-nya hilang. Terus ketika tanah diambil, ketika sampel ini diambil, dibawa ke lab, akibatnya apa? Awalnya yang ditekan oleh tekanan kekang, tekanan kekangnya ini berubah menjadi 0. Tekanan kekangnya ini berubah menjadi 0. Paham ya? Tekanan kekangnya ini berubah menjadi 0. Ini juga akan mengganggu sampel. Akibatnya perlu penyesuaian kurva konsolidasi dengan kurva di lapangan. Nah ini kurva lapangan, ini kurva konsolidasi. Bedanya apa? Bedanya kalau di lapangan sampelnya kita tidak diambil di laboratorium. Jadi di lapangan kondisi asli, terus kita bebani ini ya. Tadi berarti kalau di lapangan ini dia akan bergerak sesuai dengan warna merah ini, Ini kita bebani, dia akan turun ini. Sesuai dengan penambahan beban, dia akan turun sesuai dengan kurva merah ini. Nah, kalau di laboratorium P0-nya berkurang ke sini, terus ketika dibebani dia tidak sesuai dengan kurva di lapangan, tetapi sesuai dengan kurva yang ungu. Ini. Nah, sehingga kita perlu penyesuaian kurva konsolidasi.
kurva di laboratorium ini harus kita buat dengan menjadi kurva di lapangan. Caranya gimana? Akan kita pelajari sesaat lagi. Untuk membuat kurva di lapangan, sekarang pada normally consolidated dulu. Ini kurva E log P, kita tentukan titik A. Caranya kita cari P0 aksen ini sama dengan PC aksen ya. Berarti kita cari P0 aksennya atau PC aksennya, kita tarik E0 dan B0 aksen. Ini koordinatnya ini. Terus kita tentukan titik B di sini. Titik B itu dengan angka pori ini 0,42 E. Ini 0,42 E. Kita tentukan titik di sini. Ingat, ini memotong kurva konsolidasi di laboratorium. Jadi kurva di lapangan dan kurva konsolidasi di laboratorium itu bertemu pada 0,42 E0. Loh, kok 0,42 Pak? Kok bukan 0,5? Ini dari rumus empiris, dari pengamatan Smartman ini. Terus tarik garis AB. Nah, kemiringan AB ini disebut CC lapangan. Paham ya? Nah, insya Allah mudah. Normally consolidated mudah. Nah, sekarang ini over ya, ini salah ini. Over consolidated. Ini over. Nah, membuat kurva lapangan over consolidated ini agak rumit. Tentukan titik ini, A, titik A. Ingat, P0 bukan sama dengan PC, ini tidak sama dengan PC. Jadi ini koordinat A adalah P0 aksen, E0 aksen. Terus buatlah kurva pemampatan kembali. Buatlah kurva pemampatan kembali. Caranya, buatlah garis sejajar dengan ini. Ini kita buat garis sejajar. Dari titik ini A kita buat garis sejajar sesuai dengan titik JR. Garis ini, garis AC ini hingga memotong garis PC aksen C. Jadi ini kita tarik garis ke atas, ini kita tarik garis sejajar ini. Nah, memotong ini di titik C ini. Paham ya? Nah. Terus tentukan nilai C dari hasil perpotongan kurva ini. PC ini sama ini. Pada langkah 2 ini 2. Terus tentukan titik B, ini sama dengan yang tadi, titik B adalah 0,42 E0. Terus kita buat tarik garis CB. Ini CC, ini CR. Paham ya? Insya Allah mudah.